Yang sebenarnya Bobohizan hampir pupus karena semua yang orang tua-tua sudah bukan lagi separuh, sehingga 90% mereka sudah meninggal dunia. Who are the people seen performing rituals during Kaamatan? Who are the voices chanting in the middle of ceremonies calling upon the unseen? They are the Bobohizan. For generations, the Bobohizan have stood as spiritual guardians of the Kadazan Dusun community, connecting humans, nature, ancestor, and the spirit world. But today, their presence is growing rare. The sacred knowledge is slowly fading. Bobohizan is now a fading culture. In a modern world where technology replaces tradition, one question remains. Who are the Bobohizan? And do their stories still matter today? The Bobohizan are a group of the third institution of the Kadazan Dusun form of village government in the old days. For generations, the Kadazan Dusun of Sabah believed that life was closely related to nature and the spirit world. Standing at the center of this belief was a figure both respected and feared. According to oral stories passed down from generation to generation, the first Bobohizan was Suminundu, the mother of Huminodun, who after being sacrificed, transformed into a rice spirit and directly taught and guided Suminundu in performing rituals worship the rice spirit, namely Bambazon. Izakonku Bambazon no timpa. Bobohizan atau Bobolian ini ialah tokoh agama tradisional dalam masyarakat dan budaya Kadazan Dusun yang berperanan sebagai pengantara antara manusia, alam dan dunia roh, serta penjaga adat dan kepercayaan tradisional. Bobohizan ini memiliki ilmu ritual mantara yaitu Rinait dan pengetahuan tentang adat. Bobohizan juga boleh berkomunikasi dengan makhluk halus yaitu Libato. Mereka juga pemimpin upacara adat yang mengendalikan ritual penting sepertinya pesta kehormatan. Mereka penyembuh tradisional yaitu merawat penyakit. Mereka juga adalah penjaga kepada identiti, adat, dan keseimbangan hidup yang diwarisi sejak turun-temurun. In the Bobohizan ritual, many ceremonies are carried out, but nowadays, the most frequently performed ceremonies are the Magavaw ceremony, which is worshipping the spirit of rice, and the Myohon Pinisi ceremony, traditional Kadazan wedding. Jenis-jenis ilmu dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh Bobohizan adalah seperti berikut. 1. Adat istiadat tentang Kadazan Dusun dari segi kelahiran, perkawinan, dan juga kematian. Pantang larang dalam kehidupan masyarakat, denda adat atau sogit, dan kaedah penyelesaian, dan berperanan sebagai penasihat adat kepada ketua kampung dan juga mahkamah negeri. Ilmu ritual dan upacara tradisi seperti mentera, rinait, dan syair ritual. For generations, the Bobohizan played an important role in Kadazan culture for many years as mediums between the human and spirit worlds.
Despite their long story, many people today know very little about who they are and what they do. Bobo Hizan bagi adat masih relevan, masih lagi diperlukan karena ini adat misi dikekalkan di merata-merata tempat di Sabah. Dan kita tahu ada segelintir Bobo Hizan yang masih tinggal juga, tapi sudah tua adalah satu dua lah. Jadi akan di Pinampang ini kita tahu ada lagi orang tua satu dua lah yang masih tinggal, tapi dia tidak aktif lagi karena mengadakan ritual Bobo Hizan ini bukan senang juga, penat juga itu. Dan dia pun sudah tua, dia pun kurang tenaga sudah, jadi dia serahkan kepada orang-orang muda. Dan sekarang kita memang ada orang muda yang mengambil alih dan aktif sekarang ini. Bobo Hizan ini hinggalah sekarang masih lagi relevan sampai hinggalah sekarang. Walaupun Bobo Hizan sudah kurang, tapi itu tradisi dia masih lagi kita ikut. Seperti macam pantang larang, masa ada meninggal kah, berapa hari dia punya pelaturan, ada kan yang Kadazan masih pegang sekarang. Pada masa sekarang Bobo Hizan pun masih lagi ada yang tapi kebanyakan yang sudah lanjut umur, tapi ada juga yang masih lagi muda, masih ada lagi Bobo Hizan lah, tapi bukan banyak lah, bukan macam dulu lah. Iya. Sekarang kita ini semua pun ada pegangan masing-masing, kita ini semua masuk Kristen sudah. Jadi kalau dulu ini memang kebanyakan orang pegang kan, jadi diorang semua pun percaya pasal ini barang. Sekarang tidak lagi, ada kurang sedikit lah, tapi masih kita pelihara oleh karena kita tidak mau hilang pupus kita punya tradisi. Bagi saya Bobo Hizan di era sekarang masih relevan walaupun zaman modern, karena di mana yang saya tahu Bobo Hizan ini dia akan berkomunikasi kepada yang alam yang di sebelah, seperti dipraktikkan pada tahun 50-an begitulah, zaman dulu lah, sehingga sekarang masih juga ada. Seperti macam tuh Dayak tuh pun Bobo Hizan juga di kampung-kampung yang apa itu yang macam yang Mogondi maksud kami itu Mogondi, itulah itu Bobo Hizan kayak yang ada apa semua itu yang macam pustaka amatan semua itu menggawau semua itu pun itulah Bobo Hizan ya. Mungkin masih relevan pasal yang pemuda sekarang dia sadar Bobo Hizan ini akan hapus. Dia orang akan buat satu lagi, kasih timbul balik untuk tradisi. Tradisi itulah kita punya dari dulu punya leluhur tradisi itu. Ini Bobo Hizan cuma kita kakalkan karena dia daripada nenek moyang kita. Memang kita harus diperkenalkan kepada generasi muda. Dan harap ini kumpulan Bobo Hizan ini bolehlah memanggil kepada generasi muda untuk menyertai satu sisi seminar mengetahui ataupun mendapat tahu tentang Bobo Hizan ini lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih.
Tuhan.